Banyak orang percaya makin tua pasti makin lemah, gampang sakit, dan pikiran pun mudah lupa. Tapi tahukah Anda, ada orang-orang yang di usia 70 bahkan 80 tahun masih bisa tertawa lepas, berjalan jauh tanpa keluhan, dan memiliki ingatan yang tetap jernih. Rahasianya bukan dari obat mahal atau suplemen luar negeri, melainkan dari anugerah Tuhan yang telah disediakan lewat alam, khususnya di negara kita tercinta, Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas 9 bahan makanan yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Bahan-bahan sederhana yang sering ada di sekitar kita, namun diam-diam menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga tubuh tetap kuat dan pikiran tetap tajam di usia senja. Makanan pertama yang layak mendapat perhatian adalah tempe. Makanan sederhana yang sering kita beli di pasar ini ternyata menyimpan manfaat luar biasa bagi tubuh lansia. Tempe bukan sekedar lauk murah, ia adalah penjaga otot, sahabat usus, dan pelindung otak. Di usia lanjut, masa otot perlahan menurun. Nah, protein nabati dalam tempe sangat membantu menjaga kekuatan otot, sehingga tubuh tidak mudah lemas, tidak gampang jatuh, dan tetap bisa aktif bergerak. Yang lebih hebat lagi, tempe juga mengandung zat penting seperti isoflavon dan lecitin yang berperan dalam menjaga kesehatan otak dan memperlambat gejala kepikunan. Jadi bukan hanya tubuh yang kuat, tapi juga pikiran tetap jernih. Tempe juga mengandung probiotik alami, hasil dari proses fermentasinya yang sangat baik untuk menjaga kesehatan usus dan memperkuat daya tahan tubuh, terutama untuk mencegah gangguan pencernaan yang sering dialami di usia lanjut. Selanjutnya, mari kita bahas bawang putih. Si kecil yang sering dianggap hanya sebagai bumbu dapur ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Bawang putih mengandung zat aktif bernama alisin, senjata alami tubuh untuk melawan berbagai penyakit, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah yang sering menjadi momok bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Cara mengonsumsinya pun sangat sederhana, cukup hancurkan 1 siung bawang putih mentah, diamkan beberapa menit agar alisinnya aktif, lalu telan dengan air hangat. Bisa juga dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Tidak perlu mahal, tidak ribet, tapi manfaatnya begitu besar untuk menjaga jantung tetap sehat dan tekanan darah tetap stabil di usia lanjut. Namun bagi Anda yang memiliki masalah lambung atau MAH, sebaiknya tidak mengonsumsi bawang putih mentah dalam keadaan perut kosong. Pilih cara yang lebih aman, masukkan ke dalam masakan atau konsumsi bersama makanan lain agar tidak mengiritasi lambung. Cobalah konsumsi secara rutin selama seminggu dan rasakan perbedaannya. Bawang putih, walau kecil dan murah, bisa menjadi salah satu kunci kesehatan di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kita sering mendengar ungkapan dunia tak selebar daun kelor. Ternyata untuk urusan kesehatan, daun kelor justru membuka dunia yang lebih luas bagi para lansia. Tanaman yang bisa tumbuh di pekarangan ini punya kandungan vitamin C lebih tinggi dari jeruk, zat besi lebih banyak dari bayam, dan kalsium lebih banyak dari susu. Daun kecil ini membantu memperkuat imun, menjaga tekanan darah, dan mencegah anemia. Yang luar biasa, kelor membantu aliran darah ke otak tetap lancar, membuat tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih segar. Bisa dimasak jadi sayur bening, ditumis, atau dikeringkan jadi teh. Kalau Anda punya halaman di rumah, tanamlah 1 pohon kelor. Siapa tahu itu akan jadi tabungan kesehatan jangka panjang Anda. Sekarang, mari kita bahas kudapan sederhana yang sering dianggap remeh, kacang tanah rebus. Bagi sebagian orang, ini hanya camilan murah yang dijual di pinggir jalan. Tapi bagi lansia yang ingin menjaga ketajaman pikiran dan kesehatan jantung, kacang tanah bisa menjadi sahabat yang luar biasa. Kandungan lemak sehat di dalamnya membantu meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan yang jahat. Sementara itu, vitamin B3 dalam kacang tanah berperan penting dalam menjaga fungsi saraf dan memperlambat gejala pelupa. Yang menarik, kacang tanah juga mengandung antioksidan bernama resveratrol, zat alami yang membantu melancarkan aliran darah dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami keluhan sendi atau sirkulasi yang mulai melambat. Cukup 1 genggam kecil kacang tanah rebus setiap sore dan Anda sudah memberikan tubuh asupan bergizi yang sangat bermanfaat. Tapi ingat, rebus saja, jangan digoreng.
Cara ini jauh lebih sehat, lebih aman, dan pastinya lebih hemat. Namun bagi Anda yang memiliki riwayat asam urat, perlu berhati-hati. Meskipun kandungan purin dalam kacang tanah tidak setinggi daging merah atau jeroan, tetap disarankan untuk membatasi porsinya. Konsumsi secukupnya dan perhatikan reaksi tubuh. Bila ragu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dengan cara yang bijak, kacang panah tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat di usia lanjut. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan nama dan usia Anda. Ceritakan juga makanan mana dari yang sudah disebutkan tadi yang paling sering Anda konsumsi atau mungkin sudah Anda rasakan manfaatnya. Pengalaman Anda bisa jadi inspirasi bagi lansia lainnya. Mari kita lanjutkan dengan ubi ungu. Warna ungunya bukan hiasan semata, tapi tidak berlebihan jika saya katakan itu adalah tanda anugerah Tuhan berupa antioksidan kuat bernama antosianin. Zat ini menjaga kesehatan jantung dan otak, dua bagian tubuh yang sangat penting di usia lanjut. Ubi ungu juga kaya kalium yang membantu tekanan darah tetap stabil, serta serat tinggi untuk pencernaan lancar. Ditambah kandungan vitamin C dan A, ubi ungu membantu menjaga daya tahan tubuh serta kesehatan mata. Yang penting, jangan tambah gula. Kukus, panggang, atau potong kecil untuk camilan, semua sama lezatnya. Anda akan terkejut betapa makanan semudah ini bisa memberi dampak besar pada kesehatan Anda. Lanjut ke makanan yang sering disalahpahami, tapi sebenarnya justru dibutuhkan. Telur rebus. Banyak lansia yang menghindari telur karena takut kolesterol. Padahal, jika dikonsumsi dengan jumlah dan cara yang tepat, telur bisa menjadi nutrisi bagi otak dan tubuh. Telur mengandung kolin, zat penting yang mendukung daya ingat dan memperkuat hubungan antar sel syaraf. Ditambah vitamin D, B12, dan selenium, telur membantu menjaga tulang tetap kuat, sistem imun tetap tangguh, dan energi tidak cepat habis. Makan 1 butir telur rebus setiap hari, terutama dari ayam kampung atau telur organik, adalah pilihan bijak. Tapi, mohon jangan dicampur dengan nasi goreng yang berminyak, karena itu justru yang bikin masalah. Selanjutnya, buah pisang. Kandungan kaliumnya membantu jantung tetap bekerja dengan baik dan tekanan darah tidak naik turun. Sementara vitamin B6 dan triptofan dalam pisang membantu tubuh memproduksi hormon serotonin yang membuat suasana hati lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Bagi lansia yang sering merasa gelisah atau sulit tidur, pisang bisa jadi salah satu solusi alami. Pisang juga membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus, menjaga pencernaan tetap lancar. Cukup 1 buah setiap hari, terutama jenis kepok atau ambon, dan tubuh akan terasa jauh lebih nyaman. Di tengah cuaca panas, air kelapa muda bisa jadi sahabat yang menyegarkan. Tapi tidak hanya menyegarkan. Air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ini penting karena dehidrasi pada lansia bisa menyebabkan lemas, pusing, bahkan jatuh. Selain itu, air kelapa mengandung senyawa alami yang memperlambat penuaan sel. Kulit terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan tubuh tidak mudah capek. Tapi hati-hati, pilih kelapa muda asli, bukan kemasan. Dan jangan tambahkan gula atau sirup. Minumlah 1 atau 2 gelas dalam seminggu untuk membantu tubuh tetap seimbang dan segar alami. Selanjutnya singkong. Makanan rakyat yang sering dianggap kuno ini ternyata sangat cocok untuk lansia yang ingin tetap aktif. Singkong mengandung karbohidrat kompleks yang memberi energi tahan lama tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Sangat cocok bagi penderita diabetes atau yang ingin menghindari kelesuan setelah makan. Serat tinggi dalam singkong juga membantu pencernaan lebih lancar, mengurangi sembelit dan perut kembung. Asal dimasak dengan benar, direbus, dikukus, atau dipanggang, singkong bisa menjadi pengganti nasi yang lebih ramah untuk tubuh. Hindari singkong mentah karena bisa beracun, tapi jika diolah dengan baik, singkong adalah energi alami yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 9 makanan ini sudah cukup untuk menjadi penjaga kesehatan Anda. Semoga kita semua diberi umur panjang, tubuh yang kuat, dan pikiran yang tetap cemerlang sampai usia 90 tahun ke atas. Tempe, telur,
Daun kelor, kacang tanah, pisang, singkong, semua bisa didapat di pasar, di dapur, bahkan di kebun sendiri. Jika dikonsumsi dengan bijak dan rutin, manfaatnya tidak kalah dengan suplemen yang harganya selangit.